Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah perkoperasian. Seterusnya, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah perkoperasian. Di sini, kami akan membahas materi mengenai koperasi sebagai badan usaha. Namun, sebelum masuk kepada bahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rina Maulani Nasution dengan NIM 21053033 dan rekan saya yang pertama yaitu Meisyarah Diva dengan NIM 21053023 dan rekan saya yang kedua yaitu Melanie Anastasia dengan NIM 21053024. Baiklah teman-teman semuanya, pada materi ini kami akan membahas sebuah poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian badan usaha, yang kedua yaitu koperasi sebagai badan usaha, yang ketiga mendefinisikan tujuan perusahaan koperasi, yang keempat keterlibatan teori perusahaan, yang kelima yaitu teori dan fungsi laba. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian badan usaha. Di sini kita akan membahas apa itu pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sebagian orang yang belum tahu dengan pasti pengertian badan usaha sering menganggap badan usaha adalah perusahaan dan perusahaan adalah badan usaha. Padahal terdapat beberapa perbedaan badan usaha dan perusahaan yang cukup mendasar. Di mana secara umum perbedaan antara badan usaha dan perusahaan bisa kita lihat pada langkah awal yang dilakukan saat pendiriannya. Badan usaha biasanya akan menentukan terlebih dahulu jenis usahanya, sedangkan perusahaan akan langsung melakukan penetapan ide dan perencanaan bisnis. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian badan usaha menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dominic Selsatur, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang merupakan kombinasi dan koordinasi dari berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Yang kedua yaitu menurut Murti Sumarni, badan usaha adalah sebuah kegiatan dalam mengelola ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan secara luas. Yang ketiga yaitu menurut M. Eccles, pengertian badan usaha adalah dikatakan bahwa badan usaha itu sendiri merupakan sebuah usaha yang bentuknya adalah badan usaha dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Kegiatan dari usaha yang dilakukan di dalamnya. Nah, menurut Molecraft, badan usaha adalah digambarkan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat keluar untuk mendapatkan sebuah penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi di dalamnya. Hasil dari produksi itulah kemudian diperdagangkan secara bebas oleh di dalam masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Meliputi perseroan terbatas, perseroan kominditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap. Nah, yang kedua
Di sini kita akan membahas apa itu koperasi sebagai badan usaha. Di sini kita harus mengetahui apa arti badan usaha. Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Koperasi sebagai badan usaha, maka yang pertama itu harus tunduk pada kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku. 2. Mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan orang dan usahanya. Yang ketiga yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Yang keempat yaitu memerlukan sistem manajemen usaha. Di sini ada keuangan, teknik, organisasi, dan informasi. Namun tujuan perusahaan koperasi yaitu yang pertama berorientasi pada profit oriented dan benefit oriented. Yang kedua yaitu landasan operasional didasarkan pada pelayanan service at cost. Yang ketiga yaitu memajukan kesejahteraan anggota adalah prioritas utama. Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai mendefinisikan tujuan perusahaan koperasi. Tujuan koperasi dalam Undang-Undang tentang Koperasi Pasal 3 yaitu untuk mensejahterakan anggota, pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Tujuan koperasi sebagai atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Oleh karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan, karena mereka bekerja didasari oleh dengan pelayanan. Adapun tujuan utama badan usaha koperasi adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan berbagai pelayanan keadaan ekonomi para anggota kelompok, lebih tepatnya meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha dan atau rumah tangga para anggotanya. Selanjutnya materi mengenai keterbatasan teori perusahaan. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan adalah memaksimumkan penjualan. Model ini diperkenalkan oleh William Barmore yang mengatakan bahwa manajer perusahaan modern akan memaksimumkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memadai untuk memuaskan para pemegang saham. Berdasarkan studi empiris, ditemukan bahwa ada korelasi yang erat antara gaji dengan penjualan dan bukan gaji dengan laba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan fungsi laba. Dalam perusahaan, koperasi laba disebut sisa hasil usaha. Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut. Yang pertama, teori laba menanggung risiko atau risk-bearing theory of profit. Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata. Yang kedua, teori laba visional atau visional theory of profit. Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari fisik keseimbangan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu teori laba monopoli atau monopoly theory of profit. Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga lebih tinggi daripada perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Dan yang keempat yaitu teori laba inovasi atau innovation theory of profit. Menurut teori ini, laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi. Dan yang terakhir yaitu teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit. Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Dan yang berikutnya fungsi laba.
Laba yang tinggi adalah petanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih tinggi dari industri. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah petanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani. Laba memberikan petanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Profit bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan. Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dalam koperasinya. Baiklah teman-teman semuanya, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan minta maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.